Halo, jumpa lagi teman-teman sahabatku semuanya di my channel Yesaya07 menyapa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita masing-masing. Sebelum saya membahas tentang persiapan informasi pengadaan CPNS 2024 di mana sebentar lagi akan dibuka dan materi apa saja yang tentunya kita akan persiapkan agar kita akan lolos menjadi seorang ASN. Untuk itu tidak lupa like, komen, dan subscribe channel Yesaya07. Kita langsung saja teman-teman sahabatku semuanya yang akan menantikan pengadaan CPNS di tahun 2024 ini. Yuk kita simak penjelasan untuk persiapan materi yang tentunya kita akan pelajari agar kita lolos jadi seorang ASN. Kita lihat di sini ada 3 agenda yang tentunya ini kita akan laksanakan. Yang pertama adalah pemberkasan, yang kedua adalah tentunya masuk ke seleksi kompetensi dasar, dan yang kedua adalah seleksi kompetensi bidang. Ini 3 agenda ini tentunya kita akan persiapkan baik-baik agar kita lolos pada tahapan-tahapan selanjutnya. Kita lihat ada 3 jenis tes yang akan dilalui oleh para pelamar atau para teman-teman yang akan mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ASN. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK, dan yang kedua adalah tes intelijensia umum atau yang dikenal dengan TIU, dan yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi atau yang disingkat dengan TKP. Adapun untuk tes wawasan kebangsaan atau TWK ini memiliki nilai ambang batas 150 dan soal yang berjumlah 30. Dengan ketentuan setiap jawaban benar tentunya diberi nilai 1 dan yang salah diberi nilai 0 tentunya. Yang kedua adalah tes intelijensia umum atau TIU. Ini nilai ambang batasnya sebesar 175. Jumlah soal sebanyak 35, ketentuan jawaban benar bernilai 1 dan salah bernilai 0 tentunya teman-teman. Yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi atau TKP, di mana dengan nilai ambang batas sebesar 225, terdiri dari 45 butir soal dan ketentuan penilaian jawaban benar paling rendah bernilai 1, paling tinggi bernilai 5. Dan tidak menjawab bernilai 0. Ini tentunya 3 tes yang akan dijalani, baik tes wawasan kebangsaan TWK, tes intelijensia umum TIU, dan tes karakteristik pribadi TKP. Ini semua sudah memiliki nilai ambang batas. Tentunya dengan nilai ambang batas ini, setiap tahapan-tahapan atau tes yang nantinya kita akan jalani, teman-teman sahabatku semuanya ini, terkadang akan berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kemenpan RB yang nantinya akan menjalankan tes tentunya. Jadi sekali lagi teman-teman sahabatku semuanya, 3 tahapan ini yang tentunya yang harus kita persiapkan baik-baik untuk tes wawasan kebangsaan, intelijensia umum TIU, dan tentunya ke tes karakteristik pribadi. Ini tentunya 3 jenis tes ini yang akan dilalui ketika kita dinyatakan lulus pada saat kita melakukan pemberkasan awal. Kita lihat selanjutnya materi yang perlu kita pelajari yang nantinya teman-teman yang akan melamar dan sambil menunggu waktu tentunya ini teman-teman. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan. Tentunya tes wawasan kebangsaan ini teman-teman sahabatku semuanya ada 5 poin yang kita pelajari sambil kita menunggu waktu penerimaan tes. Yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua adalah di sini ada integritas, dan yang ketiga adalah bela negara,
yang keempat adalah pilar negara, dan yang kelima adalah bahasa negara. Jadi ini ada 5 poin yang masuk pada tes wawasan kebangsaan teman-teman. Selanjutnya untuk masuk ke tes intelijensia umum atau TIU, ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah kemampuan verbal. Kemampuan verbal ini ada 3 poin teman-teman. Yang pertama adalah analogi, silogis, dan analitis. Jadi ini sekali lagi untuk tes intelijensia umum TIU, ini ada beberapa hal. Yang pertama, hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan verbal. Kemampuan verbal sekali lagi terbagi atas 3, analogi, silogis, dan analitis. Jadi itu teman-teman sahabatku semuanya. Selanjutnya kita lihat di sini juga ada kemampuan numerik, bagian dari tes intelijensia umum. Yang pertama adalah berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Sekali lagi teman-teman sahabatku semuanya, ini kemampuan numerik ada 4, berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita. Ini teman-teman silakan dipelajari bagi teman-teman yang tentunya akan mempersiapkan diri menjadi seorang ASN, yang dimana jadwal yang kita akan nantikan untuk pembukaan penerimaan CPNS baik P3K, teman-teman sahabatku semuanya, ini silakan sambil menunggu waktu silakan dipelajari. Yang berikutnya adalah kemampuan figural. Kemampuan figural ini ada 3, sekali lagi ada 3, analogi, ketidaksamaan, dan serial. Jadi ini sekali lagi ada 3 hal untuk kemampuan figural, analogi, ketidaksamaan, dan serial. Jadi ini ada 3 poin utama pada tes intelijensia umum. Kita lihat di sini, yang pertama adalah kemampuan verbal, dan yang kedua adalah kemampuan numerik, ketiga adalah kemampuan figural. Untuk masuk pada tes karakteristik pribadi atau TKP teman-teman, ini ada 3 poin. Yang pertama adalah pelayanan publik, jejaring kerja, dan sosial budaya. Jadi ini teman-teman hal-hal yang tentunya kita persiapkan ketika akan memasuki proses atau tahapan penerimaan ASN di tahun 2024 ini. Tahapan pertama adalah tentunya pemberkasan. Ketika teman-teman lulus masuk kepada pemberkasan, dinyatakan lulus, maka teman-teman akan mengikuti yang namanya tes. Yang kedua adalah tes kompetensi dasar, dan yang ketiga adalah tes kompetensi bidang. Jadi itu teman-teman sahabatku semuanya yang tentunya teman-teman harus persiapkan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman sahabatku semuanya. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, tetap fokus pada kegiatan proses pembelajaran bagi teman-teman yang nantinya akan mempersiapkan diri menjadi seorang ASN. Sekali lagi, silakan persiapkan diri dengan baik-baik untuk memasuki proses penerimaan ASN tahun 2024. Tidak lupa like, komen, dan subscribe channel Yesaya 07. Tetap semangat dan salam sehat buat kita semua.